Hari ini kita akan sama-sama belajar mengalami Tuhan lewat doa, mengalami Tuhan lewat penyembahan. Bapak Ibu, doa itu tidak ada metodenya, tidak ada caranya. Saya sudah berulang-ulang kali ngomong seperti ini, Bapak Ibu, kalau dengerin khotbah saya di awal-awal. Saya sudah pernah bahas bahwa doa itu tidak ada metodenya, tidak ada caranya, tidak ada rumusnya. Sebab orang berdoa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Membangun hubungan, membangun keintiman, membangun kedekatan dengan pribadi yang masing-masing berbeda. Semua orang memiliki pengalaman dengan Tuhan masing-masing berbeda, dibawa dalam tingkat yang berbeda. Bapak Ibu, hubungan kita dengan pasangan kita pun juga berbeda. Waktu kita membangun hubungan dengan pasangan kita dengan cara yang berbeda, Bapak Ibu juga lakukan yang sama. Kita memiliki hubungan yang berbeda, masing-masing berbeda dengan cara yang berbeda. Cara kita mendekatin pasangan kita dahulu sebelum kita diberkati sampai menikah dengan cara yang berbeda. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa itu pasti memiliki satu keunikan. Tidak pernah ada yang sama. Makanya doa itu tidak ada metodenya. Doa tidak ada caranya. Caranya hanya satu. Mati daging, pikul salib, sangkal diri sebelum masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan dalam kedahsyatannya. Kita akan mengenal Tuhan dalam kekuatannya dan keajaibannya lewat penyembahan kita di dalam hadirat Tuhan. Semakin kita mengerti Tuhan, semakin kita bisa menaruh hati kita, pikiran kita, perasaan kita sepenuhnya dalam tangannya, dalam kuasanya, dalam hadiratnya. Semakin seseorang itu memiliki hubungan dengan Tuhan, kedekatan, keintiman dengan Tuhan, waktu dia berdoa, dia bisa menaruh pikirannya, seluruh hidupnya, perasaannya, kemauan, dan kehendaknya dalam hadirat Tuhan. Makanya tidak heran ketika dia benar-benar masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Hadiratnya memenuhi, hadiratnya melingkupi, membawa terus sampai pada pusat kehendaknya. Bapak Ibu buka sebentar di Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih bagus lagi. Deep call unto deep. Ketika kita ini berdoa, seringkali kita nggak tahu caranya berdoa. Saya pun awal-awal berdoa juga nggak tahu cara saya berdoa bagaimana. Tapi saya belajar terus, minta pimpinan Roh Kudus ajarin saya. Saya ingin kenal pribadinya lewat doa dan penyembahan saya setiap hari. Saya lakukan. Awalnya saya tidak tahu. Dan Bapak Ibu nanti kalau nggak tahu caranya berdoa, minta Roh Kudus ajarin. Minta Roh Kudus bimbing. Nanti Roh Kudus ajarin bagaimana meditasi kebenaran firman Tuhan. Ketika pikiran kita udah melayang-layang kemana-mana, kita kembali ingat kepada firman Tuhan. Makanya Alkitab ngomong kan, jangan lupa engkau renungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Maka kita merenungkan firman, kita meditasi firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita minta hikmat, minta pengertian dari firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Mulai pikiran kita kembara kemana-mana, dan kita taklukkan pikiran itu kepada firman tersebut. Baca satu perikop, mungkin satu ayat direnungin begitu dalam, sampai dalam. Dan ketika kita mulai nyembah Tuhan, mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, mulai pikiran kita mengembara-embara kemana-mana, kita taklukkan kepada firman itu. Sampai kita ini benar-benar dikuasai oleh firman tersebut, masuk ke dalam dimensi hadirat Tuhan. Nah, makanya Alkitab ini ngomong begini, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ketika kita mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan, tentunya pikiran, kemauan, kehendak kita fokusnya kepada pribadi Tuhan. Dan ini perlu proses, ini tidak bisa berdoa sekali dua kali bisa merasakan ini perlu dibangun, karena daging kita itu perlu dimatikan. Semakin kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dagingmu pelan-pelan akan dibawa dalam proses kematian. Pikiran, perasaanmu tiba-tiba mudah sekali connect dengan hadirat Tuhan,
mudah sekali ditaklukkan dengan hadirat Tuhan. Ketika kita ini tenggelam di dalam hadiratnya, gelombang Tuhan ada seperti gelombang bergulung-gulung membawa kita, melingkupin kita, masuk ke dalam dimensi hadirat yang berbeda. Bapak Ibu nanti baca di Mazmur 42 ayat ke-7 ini dalam bahasa Inggrisnya. Bagus sekali, deep call unto deep. Dari kedalaman memanggil ke kedalaman. Semakin kita masuk ke kedalaman hati Tuhan, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita tidak ngontrol lagi. Tapi hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Roh Kudus bawa kita terus masuk ke pribadi Tuhan. Kita lupa dengan diri kita sendiri, kita lupa dengan masalah kita lupa dengan persoalan kita lupa dengan semua apa yang kita pikir, apa yang kita rancangkan, dan kita hanya berserah di dalam hadirat Tuhan. Masuk di dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Ini perlu dilakukan setiap hari. Semakin kita lakukan setiap hari, semakin Tuhan akan bawa masuk ke dalam hadiratnya. Semakin Tuhan masuk bawa ke dalam hatinya sendiri. Tiba-tiba hidup kita, perkataan kita, kelakuan kita berubah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan berubah total. Sekarang buka sebentar di Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ayat ini tersirat bagaimana kuasa dan urapan Tuhan itu ada. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Jadi kekuatan Tuhan itu letaknya di dalam pribadi Tuhan. Bapak Ibu, ada beda antara urapan Tuhan dengan hadirat Tuhan. Urapan Tuhan itu berbicara tentang kuasanya, tangannya sendiri, pekerjaannya, kekuatannya. Kalau berbicara tentang urapan, itu berbicara tentang kekuatannya. Tapi ketika berbicara tentang hadirat Tuhan, itu adalah pribadinya sendiri. Dan letak kekuatan Tuhan itu di dalam pribadi Tuhan sendiri. Makanya seseorang yang ingin diurapin Tuhan dalam pelayanan dengan otoritas, kuasa yang menyertai, tanda-tanda ajaib yang menyertai, pelayan memiliki dampak otoritas yang powerful, harus mengalami pengurapan secara pribadi. Dan pengurapan itu adanya di dalam pribadi Tuhan. Makanya sebelum kita masuk ke dalam pengurapan, kita terima pengurapan ilahi yang powerful itu, kita harus mendekat kepada pribadinya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya itu, sinar cahaya. Dan di sisinya berarti di dalam pribadi Tuhan, sisinya pribadi Tuhan itu, dan disitulah terselubung kekuatannya. Kekuatannya itu adanya di dalam pribadi Tuhan sendiri. Makanya kita harus menyentuh Tuhan, kita harus mengalami Tuhan, kita harus datang kepada pribadi Tuhan. Banyak orang berpikir doa, penyembahan itu hanya datang kepada Tuhan hanya sekedar nyanyi haleluya 12 kali, tutup matamu dengan doa Bapa kami. Apakah salah itu, Pak? Itu tidak salah. Tapi bukan hanya sekedar berhenti sampai situ. Bukan hanya sekedar berhenti sampai bahasa roh dan nyembah dan angkat tangan dan nangis. Tapi kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Orang yang masuk ke dalam hadirat Tuhan, orang ini seperti ini. Di Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Bapak Ibu, ketika kita ini masuk ke dalam hadirat Tuhan, tanpa kita sadarin, dagingmu itu mati loh. Kan saya sudah ulang-ulang berkali-kali. Kalau Bapak Ibu ngikutin apa yang saya ajarin, apa yang saya khotbahkan, saya sering ngomong seperti ini. Cara tercepat untuk mematikan kedagingan kita adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan adalah salah satu cara untuk mematikan semua keinginan daging kita. Kalau kita ini benar-benar miliknya Kristus, kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam hadirat Tuhan. Kita harus menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Karena tidak mungkin orang yang berdoa
menyembah Tuhan masih hidup dalam kedagingan. Dagingmu harus dimatikan dahulu. Bagaimana kamu hidup dalam kedagingan dan hidup dalam dosa, hidup dalam perjinahan, hidup dalam kepahitan, dalam kekacauan, dan kau bisa menyembah Tuhan? Persembahanmu bukan menjadi bau harum, tapi bau kekejian di hadapan Tuhan. Makanya hati kita ini mesti beres dahulu. Hati kita mesti dipulihkan dahulu. Tidak ada solusi lain. Kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Coba buka ayat yang ke-16, di Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ketika kita hidup oleh roh, hidup kita dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin kedagingan lagi. Makanya begini nih, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurutin keinginan daging. Bagaimana mungkin kedagingan kita itu menonjol dan berkuasa mengendalikan kita? Kalau setiap hari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, masuk, menyalipkan, menyangkal semua keinginan daging kita, pikiran kita yang mengembara-gembara kemana-mana, dan kita taklukkan kepada pribadi Tuhan lewat doa dan penyembahan. Kita masuk ke kedalaman hati Tuhan. Dan semakin hari, semakin lama, semakin kita bisa menaklukkan pikiran yang mengembara kemana-mana ini. Pikiran yang ngaco, nggak ada ujung pangkalnya. Dan kita taklukkan kepada pusat kehendak Tuhan. Kita taklukkan kepada firman, makanya perlu meditasi firman. Ketika kita mulai latih ini, pikiran ini kita berdoa. Doamu tidak hanya sekedar permohonan loh. Doamu bukan berhenti sampai kamu minta, kamu dijawab Tuhan, kamu ngalami breakthrough, tidak berhenti sampai situ. Tapi tiba-tiba doamu begitu berkuasa, doamu begitu dalam, doamu begitu penuh dengan cinta akan Tuhan, doamu penuh dengan gelora akan Tuhan. Tiba-tiba ada kerinduan yang dalam, hanya pingin hati Tuhan, pingin kenal Tuhan, pingin didapatin berkenan di hadirat Tuhan. Tiba-tiba ada kerinduan yang dari dalam ini menguasai. Kehausan dan kelaparan yang begitu rupa menguasai. Kita terus menaruh hati kita, pikiran kita, kemauan kita dalam korban, pujian dan penyembahan itu. Dalam doa itu. Kita dibawa terus dalam hadiratnya. Sejam, 2 jam, 3 jam dan kita lakukan rutin setiap hari. Tiba-tiba kita dilingkupi dengan hadirat yang berbeda. Kita dilingkupi dengan kuasa, urapan yang powerful sekali. Kadang kita tanpa kita sadarin, nggak sadar kita 4 jam sudah duduk berlutut di hadapan Tuhan. Kita nggak sadarin sudah lebih dari 2 jam tanpa terasa. Doa begitu bergairah. Doa begitu indah, tidak lagi membosankan. Tidak hanya sekedar rutinitas, berbahasa roh yang capek ujung pangkalnya. Atau permohonan yang diulang-ulang, capek. Tapi doa begitu berkuasa, begitu intim, begitu dalam. Tanpa kita sadarin ketika kita dilingkupi hadiratnya. Seperti di Mazmur tadi. Gelombangmu melingkupi aku. Dari kedalaman memanggil kedalaman. Deep call unto deep. Dari kedalaman memanggil kedalaman. Dan tiba-tiba ada gelombang hadirat Tuhan. Yang kita nggak tahu itu apa. Melingkupin kita dan kita bisa berlutut, nangis, dan diam nggak ngapa-ngapain. Hanya pingin Tuhan saja. Doamu tidak fokus pada dirimu sendiri. Tidak fokus pada kepentinganmu. Tapi fokusnya kepada hati Tuhan, menyenangkan Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan dalam ketepatan Tuhan, mendengar suaranya. Berbeda, hubunganmu dengan Tuhan berbeda, jam doamu berbeda, caramu nyembah berbeda, kelakuanmu berbeda. Hidupmu tidak lagi dipimpin oleh kedagingan. Makanya di Galatia pasal yang kelima, kalau kita mengalami seperti ini setiap hari, hidup kita akan dipimpin Roh Kudus. Kok begitu peka sekali dengar Tuhan ngomong. Ketika kau bikin kesalahan, peka sekali. Kau tahu Roh Kudus berduka. Kau tahu kau telah menyakitin hati Tuhan. Kau mau nggak mau harus bertobat balik kepada Tuhan.
Dan orang yang mengalami seperti ini tidak mungkin dia tidak bertobat. Dia harus mengalami bertobat. Kalau dia ngotot, Roh Kudus akan templak terus. Sampai dia harus ambil keputusan bertobat dan balik. Tidak mau lagi menyakitin hati Tuhan. Dia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada pusat kehendak Tuhan. Berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Orang yang seperti ini, hidupnya hari-hari pasti dipimpin Roh Kudus. Dia dengar suara Tuhan, kemana dia melangkah, kemana dia harus mengambil keputusan, kemana dia harus melakukan segala sesuatu. Ketika dia bikin kesalahan dan dosa, baik disadari atau tidak sadarin, templakan Roh Kudus begitu kuat, dan dia harus balik kepada hadirat Tuhan kembali. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurutin keinginan daging. Keinginan dagingmu tiba-tiba mati. Kamu biasanya ngebet, pingin berdosa, tiba-tiba hilang. Atau mungkin kamu pingin berzinah, tiba-tiba nafsumu itu hilang. Tiba-tiba hilang begitu rupa, nggak tahu kemana. Tapi kerinduanmu diganti dengan kerinduan ingin Tuhan. Atau mungkin kamu biasa merokok, itu udah nggak pingin lagi merokok. Kamu tiba-tiba pingin biasanya ngomong yang melakukan hal yang jahat, tiba-tiba tidak ada kerinduan apa-apa. Kerinduanmu hanya pingin Tuhan, pingin kenal Tuhan. Biasanya dulu kalau dengerin khotbah ngantuk, tiba-tiba kamu dengar firman begitu powerful, mendapat makan. Ketika kamu baca firman bukan hanya sekedar tulisan logos. Ketika kamu baca ngantuk dan bosen, tiba-tiba firman itu begitu hidup dan berkuasa. Berbeda, cara pandangmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda, kelakuanmu berbeda. Semakin hari kita lakukan, semakin kita mengalami perubahan, dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Pasti tentunya. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena ketika kita ini dekat dengan Tuhan, engkau pasti tidak mau melakukan keinginan daging. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan jauh, hubunganmu dengan Tuhan itu tidak benar, hubunganmu dengan Tuhan hanya legalitas sebagai orang Kristen ya berdoa, tapi tidak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Makanya seringkali dagingmu yang mengendalikan, dagingmu yang menguasai. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kamu ingin berdoa malah ngantuk karena dagingmu yang ngontrol, yang mengendalikan. Kamu ingin puasa malah laparnya bukan main. Karena apa? Daging yang di dalammu yang mengendalikan. Tapi ketika manusia rohmu ini begitu berkuasa, karena hidupmu bukan lagi dipimpin daging, dipimpin roh. Manusia rohmu yang mengendalikan, memimpin, mengurapi, mengontrol. Ujungnya apa? Ketika kamu disakitin biasanya ingin balas, tiba-tiba hanya melepaskan pengampunan. Ketika kamu dilukai orang lain, dituduh fitnah, diperlakukan buruk, engkau hanya tenang bersama Tuhan. Engkau hanya doakan mereka. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk membalas ataupun sakit hati. Justru kamu berdoa, jangan sampai dia kena murka Tuhan. Ketika kamu mengalami hal yang jelek, hal yang buruk, kamu tidak ingin lagi ngomel atau mempertanyakan Tuhan. Kamu hanya ngomong bahwa Tuhan sedang memproses aku. Ini perjalanan hidupku, Tuhan mau apa dalam hidupku. Responmu berbeda, sikapmu berbeda, kelakuanmu berbeda. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu, sikap dan kelakuannya berbeda. Banyak orang ngaku Kristen dipimpin Roh Kudus, tapi sikap dan kelakuannya jahat. Gak jauh beda dengan orang dunia. Sikap perbuatannya tidak menunjukkan bahwa anak Tuhan. Bisa sih pakai firman, pakai ayat untuk membela dirinya, tapi perbuatan dan sikapnya berbicara lebih keras dari sekedar omongannya. Seringkali banyak orang jadi tersandung. Tapi orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, hidupnya semakin hari semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Memang tidak selalu terasa hidupnya nyaman, hidupnya enak. Ada saatnya dibawa dalam kekeringan, masa-masa kering, masa-masa seperti, tapi pada titik tertentu dia tahu bahwa Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap mengurapi. Karena pengalaman pribadinya dengan Tuhan sudah berbeda
bukannya sekedar di luar, di pelataran, tapi mengenal sampai ke kedalaman. Ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, perhatikan baik-baik nih. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kekristenan bukan hanya peraturan lagi. Hidupmu bukan harus melakukan ini dan tidak melakukan itu. Kekristenan bukannya sekedar hukum dan peraturan, melanggar peraturan atau tidak, tetapi kamu melakukannya karena mencintai Tuhan, melakukan kebenaran, sikap dan perbuatanmu tidak akan melakukan kejahatan, tidak mau melanggar karena kamu mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hukum tidak lagi tertulis, tapi hukum di dalam hatimu. Hukum sebagai kehidupan dalam hidupmu. Kau tidak ingin melanggar apapun juga, melakukan kesalahan, nggak mau melakukan dosa, nggak melakukan pelanggaran, karena engkau mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Apa yang kamu lakukan takut. Jangan sampai yang aku lakukan ini menyakiti dan melukai hati Tuhan. Orang yang mencintai, pasti dia akan menjaga perasaan orang yang dicintainya begitu rupa, supaya jangan terluka, jangan sampai tersakitin. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga hati kita begitu rupa, seperti kita menjaga hubungan kita dengan pasangan kita. Kita mencintai pasangan hidup kita. Kita nggak pingin pasangan kita ini terluka, disakitin, atau sakit hati. Kita jaga begitu rupa sikap dan perbuatan kita. Sama dengan Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kita jagain hati kita, perbuatan kita, sikap kita. Jangan sampai Tuhan terluka. Jangan sampai kita melakukan hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Karena kita begitu mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mana mungkin orang seperti ini hidupnya penuh kedagingan? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang model seperti ini hidupnya akan menjadi batu sandungan. Karena dia tahu persis apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan harus menyenangkan Tuhan. Ini yang perlu kita bangun setiap hari. Perlu kita bangun hubungan seperti ini. Makanya di awal saya bilang, berdoa itu tidak ada metodenya, tidak ada caranya. Itu hubungan pribadi, bagaimana kita membangun. Bapak Ibu harus mengalami hubunganmu dengan Tuhan itu masing-masing. Nanti Roh Kudus ajarin kamu bagaimana berhubungan. Kita suami istri pun berhubungan juga nggak ada metodenya. Mengalir begitu saja. Karena apa? Dengan kedekatan masing-masing. Setiap orang memiliki cara masing-masing yang berbeda. Kita pun dengan Tuhan memiliki cara masing-masing yang berbeda. Alami Tuhan dalam setiap doamu. Alami Tuhan, alami hadirat Tuhan. Kenali Tuhan. Jangan kenal kata pendeta, kata orang lain. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Makanya dari kemarin saya sudah ngomong, yang dikejar itu pribadi Tuhan, bukan tangannya. Kita harus mengejar pribadi Tuhan. Kenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya? Simple. Belajar firman. Dengan dengar firman seperti ini, Bapak Ibu kan dibukakan pengertian-pengertian yang dalam. Terus berlutut berdoa di kamarmu. Jangan sekedar minta, jangan sekedar mohon, jangan sekedar pusing dengan kebutuhanmu, tapi belajar kenalin hatinya. Makanya di dalam perjanjian lama itu ada blueprintnya untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus menghadap pribadi Tuhan. Ada pelataran, tempat di mana orang memberikan korban pembasuhan, berikan korban. Di sana masih orang sibuk dengan dosanya, sibuk dengan dirinya, sibuk dengan kepentingannya. Baru masuk ke ruang kudus. Di situ ada firman dan ada pelita. Baru masuk ke ruang Maha Kudus, hanya ada pribadi Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus, itu hanya ada pribadi Tuhan. Dan hanya orang yang kudus hatinya, pikirannya. Hanya imam besar, di dalam perjanjian imam besar. Setahun sekali. Kalau imam besar didapati tidak kudus, bayangin kalau didapati imam besar itu berdosa, dia bisa mati mendadak ketemu Tuhan. Di dalam perjanjian baru itu ada kasih karunia Tuhan, ada darah Yesus. Tabir bait suci yang terbelah dari atas ke bawah, itu yang dulu memisahkan di dalam perjanjian lama, memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus, sudah terbuka. Kita bisa datang ke dalam hadirat Tuhan setiap saat.
Setiap saat kita bisa kenal Tuhan, kita bisa mencintai Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jangan mengejar tangannya, jangan mencari urapannya, tapi cari pribadinya, maka engkau akan ketemu urapannya. Dampaknya dalam hidupmu, engkau akan memiliki pengaruh, memiliki otoritas. Di dampaknya dalam pelayananmu, hidupmu akan diurapi, pelayanmu begitu berkuasa, ada urapan, ada mujizat, tanda-tanda ajaib. Wajib bagi orang yang pelayanan harus diurapin Tuhan, harus memiliki otoritas ilahi. Dan otoritas ilahi didapatnya dari kita masuk mengenal pribadi Tuhan. Tidak ada solusi lain. Urapan di dalam pelayanan itu wajib hukumnya, harus. Dan itu didapat dari kita membangun hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhan. Tidak boleh bolong, tidak boleh bolong. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya kalau kita sudah terbiasa berdoa di kamar doa kita sudah terbiasa membangun hubungan pribadi di kamar doa kita itu mudah. Kamu di jalan, di mobil, di kantor, di toko, di pabrik, dimanapun berada, hatimu connect dengan Tuhan itu mudah. Karena udah biasa terlatih di kamar doa, kita bisa nyembah Tuhan, kita lebih berdiam diri dalam hadirat Tuhan, berjam-jam dalam hadirat Tuhan. Kita mudah sekali berdoa di kamar mandi, di jalan, di mobil, dimanapun berada, hatimu connect dengan Tuhan, udah terbiasa. Makanya hubungan pribadi dengan Tuhan itu perlu dilatih setiap hari. Perlu dilatih setiap hari. Semakin kita masuk dengan dalam hadirat Tuhan, semakin kita kenal hati Tuhan, kau akan kenal kuasanya, kau kenal urapannya, kau kenal hikmat dan pengertiannya, kau akan kenal perbuatan tangannya yang ajaib dan berkuasa. Dan hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena kita akan menjadi serupa seperti yang kita sembah. Ketika kita menyembah daging kita, dagingmu akan menyerupai perbuatan dunia. Ketika kau menyembah setan, kelakuanmu persis seperti setan. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita datang kepada Tuhan tiap hari. Lakukan ini. Lakukan ini. Sesekali kita memang harus meditasi firman Tuhan. Merenungkan firman. Menaklukkan pikiran kita pada pusat kehendaknya. Supaya pikiran kita tidak mengembara kemana-mana. Tidak jojong pangkalnya, nggak jelas. Bisa berdoa, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Bisa menyembah Tuhan, tapi pikirannya mikirin masalah dan persoalan. Bisa datang ke gereja, hatinya jauh daripada Tuhan. Bisa itu. Bahkan kita tutup mata, pikiran kita masih dipenuhi dengan diri sendiri, dipenuhi dengan persoalan, hidup yang membelit dan lain sebagainya. Kita harus perlu taklukkan pikiran kita ini. Kita perlu renungkan firman itu. Kita perlu renungkan firman itu. Taklukkan sepenuhnya pikiran kita pada firman. Baru kita bisa tenang dalam hadirat Tuhan. Makin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Bapak Ibu, apa yang saya khotbahkan hari ini, apa yang saya ajarkan hari ini, Bapak Ibu tidak akan mengerti sampai Bapak Ibu praktek dengan Tuhan. Pak, saya nggak tahu loh mulainya bagaimana. Berdoa minta Roh Kudus ajarin. Cukup kau berikan hatimu. Cukup engkau punya modal, haus dan lapar akan Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa. Pak, aku nggak tahu mulainya bagaimana. Kau bisa mulai dengan baca firman. Kau mulai dengan nyembah Tuhan. Kau bisa mulai dengan pujian. Pak, suaraku jelek, suaraku sember. Kamu bisa dengar putar di lagu lewat HP-mu. Kamu bisa ikutin itu. Berarti tentu nanti Tuhan ajarin, Roh Kudus ajarin. Pak, aku nggak tahu caranya ngomong. Kau bisa berdoa, minta Roh Kudus ajarin. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan yang kaku, hubungan yang hanya legalistik, tapi hubungan kedekatan. Kita bisa ngomong seperti kita ngomong dengan sahabat kita. Bukan Roh Kudus adalah sahabat kita, penolong kita. Minta Roh Kudus ajarin. Roh Kudus ajarin aku kenal Yesus secara pribadi. Roh Kudus ajarin aku mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus buat Yesusmu dimuliakan dalam hidupku. Roh Kudus ajarin aku berdoa. Dia dengan setia akan mengajarimu. Pelan-pelan. Hidupmu pasti berbeda. Dampak hidupmu akan berbeda. Alami ini setiap hari di kamar doamu. Alami ini setiap hari di kamar doamu. Nanti Roh Kudus memiliki cara masing-masing berhubungan dengan hidupmu yang unik dan spesial. Amin. God bless you.